Adik-adik kelas 3, pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, isi cerita paragraf yang pertama, saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Isi cerita paragraf yang kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Isi cerita pada paragraf yang ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Dan isi cerita pada paragraf yang keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Lalu ceritakanlah kepada temanmu. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Nah, yang nomor 1, kira-kira yang mana ya? Iya, yang gambar kedua ya, gambar orang berjalan. Kemudian yang kedua, gambar orang naik kuda. Gambar yang ketiga adalah delman. Gambar yang keempat mobil, dan gambar yang kelima tentu saja pesawat terbang. Jadi pada zaman dahulu manusia bepergian ke berbagai tempat masih berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan model transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasi. Selanjutnya manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Beberapa jenis binatang yang sudah lumrah dijadikan alat transportasi manusia antara lain kuda, unta, sapi, dan keledai. Selanjutnya, manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Sebelum mengenal mesin, apalagi bahan bakar, manusia menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Salah satu contohnya adalah delman. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan kendaraan bermesin. Salah satu contohnya adalah mobil. Mobil dapat bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan delman. Mobil digerakkan oleh mesin dan bahan bakar. Setelah mengenal mobil, manusia masih membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat dibanding mobil, yaitu pesawat terbang. Dengan pesawat terbang, manusia dapat bepergian lebih jauh. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal,
Ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan adalah pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas. Bisa bekas kotak sepatu atau yang seukuran. Kemudian 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, dan lem. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong garis pintu seperti pada gambar. Kemudian yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi hingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. 6. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempel bagian kaca depan. 7. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam, sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, amatilah cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Tulislah jawabanmu. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan: 1. Memotong kardus. 2. Memotong kertas dan menempelkan. 3. Melipat kardus bagian belakang. 4. Membuat pola pintu mobil. Siapkanlah peralatan untuk membuat karya. Ikutilah langkah-langkah pada gambar. Mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Iya, ada bangun datar persegi panjang. Perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm sama dengan 60 cm. Nah, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Amati bangun datar berikut. Coba hitung berapa kelilingnya. Nah, bangun datar yang pertama adalah persegi panjang. Kelilingnya 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm sama dengan 46 cm. Jadi keliling bangun A adalah 46 cm. Kemudian bangun datar yang B. Kita hitung kelilingnya ya. 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm sama dengan 35 cm. Jadi keliling bangun datar B adalah 35 cm. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.
subtema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Mari membaca teks berikut dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah. Belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, bacalah kembali teks pergi ke pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, paragraf 1 isi ceritanya adalah Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf 2 isi ceritanya adalah perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf 3, isi ceritanya selama di perahu Paman menyapa penumpang. Paragraf yang keempat, isi ceritanya adalah Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf yang kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Nah, coba kita lihat alat transportasi dulu dan sekarang. Ini gambar yang pertama, sepeda zaman dahulu. Kita tarik dengan sepeda zaman sekarang. Kemudian mobil zaman dulu dan sekarang mobilnya seperti ini ya. Yang ketiga adalah kereta. Ini yang zaman dahulu, kita tarik dengan yang zaman sekarang. Kemudian pesawat, ini kita tarik. Dan yang terakhir adalah perahu. Dulu dan sekarang. Nah, contoh ceritanya misalkan saja pesawat terbang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara. Pada tahun-tahun berikutnya, balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang, pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industri dari Eropa dengan pesawat A380. Amati kembali teks pergi ke pulau.
Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. 1. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. 2. Penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. 3. Penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua. 4. Penumpang perahu ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. 5. Keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. 1. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. 2. Menemani teman melakukan kegiatan di pantai. 3. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. 4. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. 5. Menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Nah, tindakan menjaga keselamatan yang pertama adalah memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya, saat berenang perlu pengawasan, agar saat ada kecelakaan, ada yang melihat. Kemudian yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya adalah saat berenang, membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. 3. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya adalah ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. 4. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya, semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Kemudian tindakan yang kelima adalah menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya, benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini kita akan belajar tema 7. Subtema 4, pembelajaran 3. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu. Namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asyiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Mari kita cari tahu melalui kegiatan berikut ini. Perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet.
Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi, salah satunya kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Bantulah Udin dengan mengisi tabel berikut ini. Alat-alat transportasi. Alat transportasi darat contohnya mobil, kereta api, dan becak. Alat transportasi air contohnya adalah perahu, kapal, dan speedboat. Sedangkan alat transportasi udara contohnya adalah pesawat terbang. Nah, bacalah kembali teks perjalanan dengan kereta. Temukan kata-kata baru pada teks. Tuliskan 5 kata baru itu pada tabel. Lalu buatlah kalimat dengan kata-kata baru itu. Nah, kata yang pertama adalah stasiun. Contoh kalimatnya, kereta api berhenti di stasiun. Kemudian kata yang kedua adalah peron. Contoh kalimatnya, penumpang menunggu kereta di peron. Kemudian kata yang ketiga adalah toilet. Contoh kalimatnya, dalam gerbong kereta api terdapat toilet. Kemudian yang keempat, kata barunya adalah masinis. Contoh kalimatnya, kereta api dijalankan oleh seorang masinis. Kemudian yang kelima, tiket. Contoh kalimatnya, sebelum naik kereta, sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Keliling kursi peron adalah 250 ditambah 50 ditambah 250 ditambah 50. Hasilnya adalah 600 cm. Nah, kamu sudah mengetahui cara menghitung konsep keliling. Berlatihlah mengerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, bangun A ini adalah bangun datar persegi. Berapa keliling dari bangun A? 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 40 cm. Kemudian bangun datar yang B, ini adalah bangun persegi panjang. Kelilingnya adalah 25 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 15. Hasilnya adalah 80 cm. Kemudian bangun datar yang C, ini juga persegi panjang. Kelilingnya adalah 52 ditambah 25 ditambah 52 ditambah 25. Hasilnya adalah 154 cm. Kemudian bangun datar yang D, ini juga persegi panjang. Kelilingnya adalah 27 ditambah 16 ditambah 27 ditambah 16. Hasilnya adalah 86 cm. Kemudian bangun datar yang E, ini adalah bangun persegi. Kelilingnya adalah 15 ditambah 15 ditambah 15
ditambah 15. Hasilnya adalah 60 cm. Kemudian bangun datar yang terakhir yaitu yang F. Ini bentuknya adalah persegi panjang. Kelilingnya adalah 36 ditambah 12 ditambah 36 ditambah 12. Hasilnya adalah 96 cm. Masih ingatkah kamu dengan mobil kardus yang kamu buat? Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mobil kreasimu? Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membuat mobil kardus? Lengkapi tabel berikut. Mobil kardus hasil kreasiku. Alat dan bahan: pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, 1 lembar kertas putih polos, penggaris dan spidol, dan lem. Kegiatan yang dilakukan: memotong kardus, memotong kertas dan menempelnya, dan melipat potongan kardus bagian belakang. Sebelumnya kamu sudah berkreasi membuat mobil. Lanjutkanlah kreasimu dengan menghias mobilmu menjadi mobil yang indah. Alat dan bahan: pisau, gunting, selotip, lem, piring kertas 4 buah, penggaris, spidol, stik es krim, lem, cat air, kuas, dan tutup botol. Kamu dapat memanfaatkan barang bekas di sekelilingmu. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Warnai mobil dengan warna kesukaanmu. Beri lampu dan hiasan depan. 2. Beri lampu dengan menempelkan tutup botol. 3. Hias dengan menempelkan stik es krim. 4. Tambahkan roda, gunting piringan kertas dengan ukuran yang sesuai. Tempelkan pada sisi kiri dan kanan seperti pada gambar. 5. Tambahkan hiasan. Kamu dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai. 6. Mobil siap dipasarkan. Nah, selain berkreasi membuat mobil, kamu juga bisa berkreasi membuat alat transportasi lain. Gunakan barang-barang yang ada di sekitarmu. Berkaryalah dengan sungguh-sungguh. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.